alami, tak seperti yang aku ingini. Ku tetapkan hati untuk percaya. Ada saatnya yang ku hadapi, seringkali aku tak mengerti. Ku memilih untuk tetap setia. Sampai akhir di hidupku, ku kan tetap menyembahmu, melayanimu seumur hidupku. Sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihimu, biar kau dapati ku hambamu yang setia. Ada saatnya yang ku hadapi, seringkali aku tak mengerti. Ku memilih untuk tetap setia. Sampai akhir
Hai sista-sista, hari ini saya mau mengajak sista-sista semua mengenang 10 tahun perjalanan komunitas Yana. Di sini, di rumah salah satu pendiri komunitas Yana, semua cerita itu berawal. Yuk kita ikuti ceritanya. Hai Sis Fani. Hai Sis Rita. Malam. Akan masuk. Boleh masuk ya? Oh boleh dong. Wow. Tumben datang. Tadi kan aku udah ngomong di depan, ceritanya mau mengenang perjalanan 10 tahun komunitas Yana. Ya lo, cepet banget ya 10 tahun. Ini kan tempat ini tempat bersejarah loh. Masih ingat gak Sis Rita? Persis 10 tahun yang lalu. Iya, Kita benar. ngumpul di sini kan. Hari apa waktu itu? Friday. Jumat Malam. Jumat. malam. Dan kita mau Jumat pertama ya. Di tempat ini, di rumah ini, dan aduh ngomong jadi terharu. Aku juga merinding. Aku ingat loh rumahnya tuh ya, kita datang ke sini. Ayo Sis Rita tunjukin dong waktu itu. Ya, ini tempat kita ngumpul. Oke. Dan pada saat itu kita pasang yang kayak puzzle buat anak-anak untuk duduk di lantai. Ah, Dan misa dengan Romo Hartono di sana. Misa pertama kita waktu itu duduk di lantai nggak sih? di lantai. Ini kursi semua dipindah ke sana. Dan di sana meja altarnya di sana. Ini nih meja altarnya. Iya. Keren, masih ada. Iya. Wah. Dengan Romo Hartono. Wow. Iya ya. Waktu itu kita duduk di bawah atau gimana sih ya? Lupa. Di bawah ya. Di bawah. Nggak nyampe 20 ya. Nggak sampai 20. Dan waktu itu yang perasaan tuh kok bisa ya? Iya. Setelah melalui divorce, melalui apa jadi single mom, tahu-tahu bisa celebrate pertama kali kita misa perdana di sini. Waktu 10 tahun yang lalu kita ngumpul di sini, sama sekali tidak pernah terbersit ada hari ini. Waktu itu Sis Rita gimana ceritanya? Kok bisa? Yaudah deh pakai rumah aku atau gimana waktu itu ya? Aku juga udah lupa sih. Sama, lupa. Kayaknya ide aja pakai di sini. Dan memang kosong jadi digeser tinggal di sini dan cukup lama ya di sini. Iya, heeh. Cukup lama. Nah. Sampai kita pernah penuh banget Iya, di sini. iya. Sampai penuh. Iya. Sampai harus ngomong sama Pak RT. Ada puluhan janda di situ ya. Lebih sempat kita kumpul di sini 30, 40. Iya, 40 benar. Sampai 40. Ramai banget mobil di depan pada isi semua. Iya, sampai khusus izin sama Pak RT. Tapi apa sih Rita rasain sekarang tahu bahwa rumahnya ini pernah jadi tempat bersejarah berkumpulnya Yana? I feel so blessed. I feel so blessed. Honestly, pada saat misa waktu itu saya ingat saya nangis. Karena tidak sangka bahwa Tuhan begitu baik. Dalam keadaan terpuruk, jadi single mom, berkat ada komunitas Yana. I'm not alone anymore. Malah tempat ini bisa menjadi tempat kita misa pertama. Jadi at that time saya nangis tuh nangis terharu bukan sedih. Kok Tuhan bisa ya gitu loh. I'm so blessed. That's why since then I call myself I'm a blessed single mom. Yeah, Honestly I feel so blessed. that's right. Hai. Loh, kenapa ada di sini? Iya dong, kan kita peringatin napak tilas bareng. Iya dong, wow. 1 dekade komunitas Yana patut disyukuri. Karena itu hanya satu-satunya yang menjadi tolak ukur bagaimana kita sebagai single mom Katolik tetap harus berani dalam iman, berani untuk memandang masa depan. Dan tempat yang tadi saya baru keluar itu juga banyak sekali mengandung sejarah ya, karena single mom Katolik mulai kendor ya kan? Jadi keluar masuk di ruangan. Jadi ini toilet yang dikunjungi oleh puluhan atau ratusan
janda ya. Iya. Dan ruangan ini waktu itu masih muat karena Rita inget nggak? Kamu pinggir-pinggirin Ini mebel, di meja, jadi meja altar dan meja makan tadinya di sono. Iya. Jadi di sini terbuka. Terakhir kita 40 sampai 50 single mom. Iya. Dan tangga ini menjadi salah satunya pojok di mana kita berfoto. Kita berfoto ya. Iya. Foto ya. Foto zaman dulu lah 10 tahun yang lalu beda sama model tahun ini ya. Jadi kita kalau foto ada yang di sini, ada yang di sini, ada yang di mana lagi? Ada yang jongkok, begitu. Kalau gitu kita ngobrol-ngobrol aja ya di sini ya. Kita ngobrol-ngobrol dulu sama-sama. Oke. Nah, kita kan udah duduk di sini nih di rumah bersejarah ya. Sekarang kita mau ngobrol-ngobrol tentang 10 tahun tuh momen yang bersejarah buat sis Rita, buat Mbak Yayu itu apa? Masih ingat nggak? Banyak sih. Coba Mbak Yayu dulu. Rita dulu lah. Oke, banyak sekali. Sesuai urut kacang ya. Kacang. Iya. Ada dua. Yang pertama pada saat Romo Hartono harus pindah. Dan kita list down Romo-Romo yang untuk kita lamar menjadi moderator. Padahal kita kepengen tetap Romo Hartono ya. Sangat. Dan itu hal yang nggak terpikirkan bahwa kita harus datang back Romo, ayo dong Romo jadi moderator kita. Sampai saya sempat ngomong ke Romo, kalau nggak salah Romo Handoko, Romo kita udah kayak apa ya, sudah single mom datang ya, bujuk-bujuk, ayo dong Romo, kasihan dong sama kami single mom, sampai harus bujuk-bujuk Romo, saya ingat. Dan setelah Romo Handoko pindah pula, kita nyari lagi Romo, bujuk lagi, ayo dong jadi moderator kita. Itu momentum yang bagi saya selalu saya ingat. Karena kita juga memang nggak mudah ya memilih Romo moderator itu ya. Kita sesuaikan dengan keadaan jendes-jendes ini ya. Nggak mungkin Romo yang muda gitu kan, nggak mungkin. Iya. Mungkin juga Romonya juga berpikir. Iya. Menjadi moderator komunitas apa tuh? Jangan isinya. Ya tapi puji Tuhan ya. Kayaknya memang Tuhan tuh sediain Romo-romonya ya dengan khusus gitu. Kayak bayangin kok bisa-bisanya dapetnya Romo Hartono. Yes. Mbak Yayu waktu itu kan pertama kali ketemu kan. Iya. Waktu itu pas lagi apa? Masih ingat nggak cerita aku? Masih. Jumat pertama, Mbak Yayu lagi datang ke salah satu misa Jumat pertama, dilalah Romonya kok Romo Hartono. Iya. Pas lagi dia kan sekretaris di komisi keluarga. KWI ya. KWI. Aku nggak tahu tuh tadinya. Jadi waktu itu sebenarnya sama Yohanita. Lalu aku bilang, Romo, aku ini pengen ikut komunitas tapi nggak ada yang cocok yang ada di gereja-gereja paroki-paroki itu, gitu. Lalu Romo nantang, bikin aja sendiri, gitu. Ya yuk ditantang, ya kan, gitu. Lalu pertama aku ngajak siapa ya? Oh, gue ngomong sama lu ya. Iya, benar. Lalu dia bilang, ketemu nih sama Romo. Gimana kalau kita bikin Iya. Iya. Terus kita ajak Rosari. Lalu kenal kan? Karena aku kenal dari Rosari. Lalu kita kenalan bertiga. Ada orang yang ngomong, ini ada satu lagi nih potensial janda import. Ada potensial janda import ya. Waktu itu kan baru datang dia. Dari Rita ini ya, dari abroad. dari Ozi. Paham. Oke deh. Jadi itu ya pengalaman saat kita milih dia. Makanya nggak mudah ya milih. Dan Tuhan memberi yang terbaik. Iya, benar. Benar. Betul. Soalnya
bayangin ya, dia harus menghadapi kita aja 3 orang aja, 4 orang ya, waktu itu kan udah ribetnya minta ampun. Aduh, 4 orang aja ribet karena masalahnya banyak sekali. Dan masalahnya banyak, dinamikanya banyak banget. Dinamikanya banyak banget. Jadi memang Tuhan tuh yang biasa. tidak diketahui mungkin oleh para anggota ya. Iya. Dan kita bagaimana dipakai oleh Tuhan itu untuk benar-benar bisa ya melakukan proses itu dengan berkatnya yang luar biasa itu. Cara Tuhan bekerja itu unik. Kita dikumpulin berempat dari benar-benar background berbeda kan, benar-benar berempat. Dan sekarang Yayu suami meninggal, Betul. Rosari sudah kembali lagi. Kembali. Jadi single mom yang kembali lagi Ke suaminya ya, jangan salah. bukan Iya, suaminya. suaminya. Betul. Yang Anda saya nggak kembali, nggak kembali. diceraikan. Iya. Jadi mengalami perceraian. Iya. Sedangkan Saya Fani? mengalami perceraian. Iya. Tapi suaminya juga meninggal. Jadi komplit ya. Komplit. Paket komplit ya. Jadi kita punya 4 tipe yang sangat berbeda. Iya. Sehingga itu mungkin juga salah satu yang membuat komunitas ini terus bertumbuh. Iya. Karena kita juga tahu dan pernah mengalami apa yang dialami oleh sista-sista itu. persis kita bisa Betul. merasakan. Kalau Romo kan ya pasti, kebetulan Romo Budi ini psikolog loh. Iya. Itu dia makanya kayak Romo Hartono luar biasa ya, dia kan memang kayak dia tuh sebagai di KWI itu kan, jadi dia memang sudah terbiasa bikin program gitu, jadi dia tahu lah ini programnya buat Dan memang Diana. khusus komisi keluarga. Komisi keluarga. Iya. Terus kalau Romo Handoko juga punya pengalaman kan di Choice, gitu Yes, kan. iya. Jadi dia tahu lah bagaimana dengan handle para single mom ini gitu ya. Terus kok di pas terakhir dapat Romo Budi dia itu Kebapaan. seorang papa, dan dia punya psikospiritual ya, jadi dia Iya, luar iya. biasa, paham banget. Tuhan sayang banget dengan komunitas ini. Nah, tadi dikatakan bertumbuh ya. Tadi kan itu Romo ya. Kalau Mbak Yayu apa yang paling berkesannya? Wah, sebenarnya sih nggak ada yang paling, semua tuh berkesan kalau buat aku. Makanya hidup saya itu biar bagaimana ya, salah satunya komitmennya untuk komunitas Yana ini bisa bertumbuh dan berbuah. Tapi ingat nggak momentum waktu kita bikin misa single mom? 1 Juni itu nggak pernah lupa tuh ya, di katedral. Dan itu dihadiri lebih dari 1.250 single mom ya. Tambah kursi terus ya. Ya, tidak hanya di KAJ tapi juga dari keuskupan-keuskupan lain. Dan saya sangat terharu karena Bapak Uskup bersedia ya mempersembahkan misa khusus buat kita. Waktu itu langsung dia bilang bisa kan? Iya, dan Bapak Uskup tidak pakai acara kasih syarat harus begini harus begini. Bahkan semua yang hadir diberi komuni suci. Iya. Dan itu yang sangat mengharukan sekali, karena mungkin dari mereka juga ada yang udah lama nggak memasuki gedung gereja, mungkin nggak menerima tubuh dan darah Kristus. Dan kita bisa lihat sukacita mereka setelah mengikuti sakramen Ekaristi itu. Dan disitulah saya semakin yakin bahwa apa yang kita lakukan selama ini itu kita cuma perpanjangan tangan Tuhan aja. Itu sih. Iya. Kalau kamu apa? Kalau misa itu tadi ya, betul. Itu tuh one of the best sih. Maksudnya apa ya? Padahal misa kita kan sering ya. Yana itu dari tahun awal juga udah bikin seminar kayak itu macam-macam lah temanya. Ini as simple as misa ya. So go to back kayak kita ngadain misa di sini. Tahu-tahu yang datang banyak banget. Iya. Kaget nggak sih cerita waktu itu? Ingat saya bagian jadi greeter. Jadi di depannya saya lihat ada bus nyampe dan ibu-ibu bukan jalan, lari. Dan saya lihatnya terharu banget, itu semua ibu-ibu single mom. Dan kan waktu itu tidak berdasarkan usia, siapa aja boleh. Dan sudah lari waktu kami greet mereka senang sekali bahwa mereka nggak sendiri, ada banyak single mom. Dan kan berbaris sebelum masuk. Itu dorong-dorongan mau masuk misa aja, dorong-dorongan saya Kayak nonton konser ya? Iya, jangan dorong-dorongan dong Bu.
akhirnya Maroon buka 5 kalah. Ya. Jadi kita buka duluan supaya ibu-ibu bisa masuk. Mereka masuk dengan sukacita. Itu momentum yang saya nggak akan bisa lupakan. Iya. They were so happy untuk datang ke Dan sana. aku percaya juga pada saat itu banyak sista-sista anggota Yana yang juga dikuatkan melihat peristiwa itu gitu loh. Iya benar-benar. Aku sih waktu itu ngelihatnya terharunya pas waktu pulang ya. Mereka tuh sangat karena kan kita juga udah minta sama teman-teman Usher Greeter tuh supaya pas waktu pulang mereka tuh harus menyapa balik ya, jangan cuma dibiarin aja gitu ya. Terima kasih Bu gitu. Itu ibu-ibunya tuh pada happy banget gitu, bilang wah kita disapa loh, kalian tuh baik-baik banget. Dan ingat nggak waktu itu kita kasih apa mereka? Buku. Bukunya apa isinya? Gratitude kan? Bukan ya? Gratitude ya? Iya. Goodness of God kan? The Goodness of God. Jadi mereka tiap hari harus menuliskan apa yang mereka syukuri dan apa kata-kata yang sangat menguatkan mereka. Iya. Itu mau dapat buku itu aja sampai rebutan. Waduh luar biasa iya. Tapi semua ini kan tidak terlepas juga dari banyak sista-sista yang ngebantu ya sehingga acara itu juga bisa berlangsung. Itu yang luar biasa. Artinya Tuhan itu juga menyediakan orang-orang yang mau komitmen untuk membuat komunitas ini semakin menjadi berkat bagi yang lain. Dan saya lihat di komunitas Yana, para pekerjanya mereka lakukan dengan sukacita. Semua daripada bekerjanya, they want to give, selalu mau memberi. Karena sukacita. Iya betul. Gitu. Saya itu juga ikut banyak sekali komunitas nih, Rita sama Fani ya. Tapi komunitas Yana ini memang buat aku tuh special. Very special because they were blessed. Pada saat we were blessed, kita dengan sukacita. Ada satu sisi di hati saya, ini puitis banget ya. Ada satu sisi yang ada ruang coupling yang aku udah pokoknya mati hidup itu buat Yana. Sehingga kalau bisa sampai 10 tahun, kalau bukan karena pendampingan Tuhan ya, itu nggak mungkin gitu loh. Iya, sangat nggak mungkin. Iya, karena banyak orang ikut komunitas in out ya. Datang keluar lagi dan bosen akhirnya meninggalkan. Tapi komunitas Yana ini kayak ada perekat yang luar biasa gitu loh. Tadinya pikir mau kawin gak jadi enak. Gak pernah terpikirkan lagi. Iya itu sih kalau menurut aku yang kenapa aku berkesan banget sama Yana kan. Nah tadi ya katanya aku setuju kalau hanya orang yang bisa bertahan 10 tahun itu ya. Ada juga selain dari kita kan banyak juga teman-teman sista-sista yang juga bertahan sampai ya mungkin ada yang 5 tahun 6 tahun. Nah, yang bisa bertahan itulah menurut aku yang bisa melihat keajaiban yang Tuhan lakukan. Dan tidak hanya itu saja, kita tuh dan pasti Rita sama Fani juga bisa melihat mereka bertumbuh secara spiritual. Itu yang mengagumkan. Dan tidak hanya di komunitas Yana tapi di luar komunitas Yana. Menjadi berkat di parokinya, di wilayahnya, di lingkungannya. Itu tuh nggak pernah kepikir gitu loh bisa seperti itu. Yang tadi yang nggak bisa doa jadi bisa doa, yang nggak pernah baca firman jadi baca firman ya kan, nggak bisa nyanyi, yang nggak bisa tampil kesaksian atau sharing jadi bisa, minder jadi nggak minder. Gitu. Jadi tidak ada orang merasa aduh waktu janda enggak, malah saya dari komunitas Yana. Iya. Jadi happy gitu loh, bangga bahwa mereka adalah spesial. Nah itu mereka sungguh berharga di mata Allah. Itu kelihatan banget tercermin dari wajah-wajah dan juga secara spiritual itu luar biasa. Nah yang terakhir ini adalah menurut aku sih kalau ditanya yang paling berkesan ya cintaku bundaku. Buat aku sih itu apa ya amazing dan itu miracle sih, mukjizat ya kayaknya. Kita juga tuh kalau bikin acara, nah mungkin nih behind the scene yang mungkin orang nggak banyak tahu ya. Gimana sih caranya Yana bisa bikin acara buat kita tuh? Ya mungkin karena kita orang-orang yang kerja di banyak dari macam-macam latar belakang ya. Jadi udah terbiasa lah istilah marketing dan segala macam. Kita tuh benar-benar mikir sesuatu tuh harus dikemas sedemikian rupa gitu. Jadi sebuah story yang bagus gitu. Nah, walaupun semuanya agak last minute gitu. Agak last minute ya. Tapi that's the point ya yang justru kita diberi kesempatan untuk bisa mengembangkan itu memang di detik-detik terakhir, tetapi then
God involved gitu loh. Itu jadi aku bilang itu sih luar biasa ya. Kita nggak pernah pikir kan waktu selama perjalanan tahun 1 tahun 2 tahun 3 tahun dan nggak pernah kepikir kan bikin Gua Maria. Tiba-tiba muncul ide itu berat apa ya namanya Cintaku Bundaku, kita launch dan ada loh orang yang nyumbang, kita pun nyumbang dan kita tuh nyumbang itu ya masing-masing aja gitu loh. Dan itu benar-benar kayak ya benarlah kata firman Tuhan yang apa Tuhan Yesus mengubah air menjadi anggur, Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang ya kan dia multiply kan. Kita nggak pernah nyangka loh kita bisa bangun dan sekarang. Aku baru mau ngomong barusan 5 roti dan 2 ikan itulah komunitasnya. Iya itu komunitasnya. Pada saat share sama Monsinyur Antonius Bunyamin, beliau tidak tanya lagi apa, langsung mau support gitu. Pertama kali kan waktu kita Yana Conference. Jadi aku sering terpesona kenapa Cintaku Bundaku itu idenya sebenarnya sederhana, ya kan? Gua Maria banyak kok orang yang bisa bangun Gua Maria, tapi itu menjadi spesial karena kita yang juga nggak punya, punyanya segini sebagai single mom, kita mau lebih gitu loh. Dan lebihnya itu bukan cuma memberikan sumbangan atau apa, kita nggak bener-bener. Orang nggak banyak yang tahu ya Mbak Ayu juga Sis Rita ya. Kita yang tahu kan kita dan dia kayak Sis El itu ya, yang harus hubungin romonya bolak-balik. Entar kalau ada Bapak Uskup, ada miskomunikasi segala macam. Karena long distance gitu yang di sana jam berapa dan tapi aku kebetulan sudah sama Mbak Ayu juga udah tiap kali itu datang. Sis Rita juga udah pernah ngerasain 3 kali ya. Setiap kali kita ke situ itu kita pasti terharu ya, mujizat banget gitu. Karena juga pemilihan patung Bunda Maria itu juga kayak benar-benar hikmat Tuhan itu hadir gitu. Kita bisa milih yang ada menggendong bayi Yesus ya. Dan di 4 kali peresmian Gua Maria itu selalu pada saat disematkan di dalam gua itu ada satu mujizat menurut aku yang benar-benar terlihat dengan nyata di mata itu. Bunda Maria itu kayak bilang bahwa thank you ya komunitas Yana ya. Terus dia jadi cantik bahwa kau benar-benar membawa berkat bagi umat yang merindukan adanya Gua Maria itu. Nah, setiap kali saya cerita ke teman, cerita sama teman bahwa Yana ada program Cintaku Bundaku gini-gini, mereka semuanya wow. Ini very special. Betul. Untuk orang Katolik. Aku juga setiap kali Mbak pasti juga lakukan itu. Setiap kali kita bawa pewartaan, pengajaran, kita tahu selalu bilang gitu kita. Nah ini contohnya kita bikin ini. Mereka tuh semuanya wow gitu. Betul. Kita bersyukur banget sih. Jadi hari ini kita ulang tahun. Kita bersyukur banget. Ini obrolannya seru. Ini kita nggak planning loh. Penyertaan Tuhan begitu nyata. Penyertaan Tuhan begitu nyata. Tapi kita mau kasih hadiah buat semua sista-sista Yana. Ini cerita kayak begini perlu disebarluaskan sih supaya mereka juga tahu gitu ya. Jatuh banget kita. Dari 3 orang yang karakternya beda-beda. Akhirnya bentuknya jadi sama. Ya kadang-kadang nggak cocok gitu, tapi akhirnya bisa gitu kan namanya juga. Ya, jadi kalau aku melihat begini loh, kita itu benar-benar taat dengan proses. Ya, tadi Rita bilang kita karakternya berbeda. Memang iya gitu. Justru Tuhan itu satukan orang-orang yang karakternya berbeda. Bayangkan kalau semuanya sama gitu kan. Dan tetapi kita semakin hari, udah 10 tahun ya kayak rumah tangga juga ya, harusnya udah semakin tahu ya, mau ada yang kecolek dikit aja tahu gitu. Dan itulah yang Tuhan berikan gitu. Termasuk juga sekarang aku sangat senang ya, karena ada banyak sista-sista yang juga mau komitmen kayak kita. Yes. Ya, dan itu generasi-generasi yang muda-muda itu semoga juga mereka punya komitmen yang sama gitu kan. Kita nggak bisa selamanya kan. Kita mendampingi komunitas Yana, kita mendampingi para single mom itu kan nggak yang kasat mata kelihatan. Oh iya jadi koordinator, jadi pengurus, jadi founder. Tapi kan sebetulnya behind the skin-nya itu banyak sekali dinamika-dinamika yang harus kita hadapi. Ya kita juga belajar untuk saling terbuka dan terutama trust. Itu penting banget gitu loh. Trust.
Not only trust to God, but only juga trust to each other. Itu penting banget. Kalau enggak landasannya goyah. Betul. Iya, itu. Di tengah-tengah kesibukan, di tengah-tengah waktu yang memang cuma 24 jam kayak hari ini nih. Coba ya, aku dari arah Pluit, kamu dari Bintaro, dan kita dipertemukan di Gandaria. Kalau mau ngelihat jarak, banyak mungkin orang-orang yang jauh atau waduh susah macet. Tapi puji Tuhan, Tuhan itu kayak ngelatih kita ini untuk udah nggak melihat distance itu, tetapi justru how to build a very strong relationship with other. Itu benar-benar menurut aku satu iman yang bertumbuh juga. Dan harus mau memberi, jangan hanya menerima. Betul. Oke, thank you semuanya. Thank you semuanya. Obrolan kita di ulang tahunnya 10 tahun. Selamat 10 tahun, 1 dekade, 520 ini kok. Apa ya? Minggu. Yana, you Are not alone. Bye. Brave and faithful. Komunitas Yana yang terkasih, Prosiat. Anda tahun ini merayakan 10 tahun eksistensi Anda di tengah-tengah gereja dan masyarakat. Ketika saya jadi moderator, kesan yang mendalam ketika saya mendampingi retret kalian. Di situ saya berjumpa dengan single mom yang wajahnya penuh berkat dan optimis. Beda dengan single mom yang sering saya jumpai. Single mom ini adalah lain dari yang lain. Maka saya mohon agar berkat yang melimpah dalam komunitas single mom ini harus terbagi kemanapun. Maka harapan saya Anda tetap menjadi single mom yang elegan, single mom yang penuh sukacita dan siap memberkati. Dan itu sudah terbukti dengan Anda mau terlibat dalam pembangunan rohani, membangun Gua Maria di berbagai paroki di keuskupan di Indonesia ini. Single mom siap menjadi berkat dan sukacita bagi gereja dan masyarakat. Tuhan memberkati Anda. Para sista, single mom Katolik, Yana, you are not alone. Selamat untuk 10 tahun berdirinya Yana. Semoga visi Yana yang ingin sungguh-sungguh bertumbuh dalam jalan kekatolikan, yang tetap mewarnai kehidupan, yang tetap menjadi pilar bagi kehidupan gereja, sungguh-sungguh terus dihidupi. Jangan takut, Anda berharga di mata Tuhan, Anda sungguh-sungguh diharapkan oleh gereja juga untuk menjadi pilar-pilar penting di dalam mewartakan kebaikan. Hebat, 10 tahun, sudah banyak Gua Maria didirikan, sudah banyak berkat yang Anda salurkan. Saya bangga terhadap kehadiran Yana. Maju terus Yana, selamat Provisiat, Tuhan memberkati. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa 1000 tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Jejak Tuhan sungguh sempurna untuk kalian para single mom Katolik. Yana, you are not alone. Semangat, selalu berani dan selalu berbuat apa yang terbaik bagi gereja, bagi masyarakat. Itulah juga yang menjadi kekuatan kita. Maka di ulang tahun yang ke-10 ini saya mengucapkan selamat untuk para single mom. Yana, you are not alone. Kita bisa melihat jejak-jejak Tuhan yang begitu indah dalam 10 tahun perjalanan kita. Suka duka jatuh bangun sudah kita alami. Berbagai didikan Tuhan, berbagai cara Tuhan mendidik kita, itu sungguh-sungguh juga sudah kita lewati semuanya. Dan di usia yang 10 tahun ini, mari kita semakin setia pada jalan kekatolikan yang sungguh-sungguh diberikan Tuhan pada kita. Mari kita berani untuk memberikan diri, karena hidup itu indah ketika memberi, bukan ketika memiliki. Terus memberi yang terbaik, terus menjadi sahabat perjalanan, berjalan bersama dengan para single mom yang lain, sehingga sungguh-sungguh kehadiran Yana, you are not alone, semakin menjadi berkat. Akhirnya saya mengucapkan sekali lagi, selamat
atas 10 tahun kehadiran Yana, dan semoga hidup Anda membawa arti untuk terus memberkati. Tuhan memberkati.